diberikan kepada ibu kamu? Ibu tuh cewek hebat banget, kuat banget. Pokoknya sayang banget sama ibu. Tuh kakak sukses, bisa bahagiain ibu, bisa beliin ibu apapun yang layak yang harusnya ibu punya. Ya itu aja. Halo guys, kembali lagi bersama saya Kiki Maulana dan salah satu bintang tamu ini berkerudung. Jadi dia itu, kita sudah sempat podcast ya waktu itu. Cuman waktu itu audionya nggak masuk, terutama audio saya ya. Kalau audio dia masuk, tapi saya nggak masuk. Jadi kita melakukan sesi ulang, tapi mungkin pembahasannya mungkin lebih up to date, nggak kayak kemarin. Kita berarti sudah berapa lama ya? Berapa ya? Hampir 3-4 bulan ya, nggak ketemu. Ya? Iya segitu. Baru bisa ketemu lagi karena beliau sibuk, katanya udah kerja pemagang. PKL. Oh PKL. Nah, kemarin belum PKL, sekarang udah PKL. Makanya mari kita korek-korek. Tapi sebelum kita korek-korek, dia orangnya seperti apa, kesibukannya seperti gimana. Mungkin kamu bisa memperkenalkan dirinya lagi kepada haters kita. Haters ya. Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Azela Putri. Kalian bisa panggil aku Nadia. Umur aku 20, asal dari Bandung. Kesibukan? Kesibukannya kalau sekarang itu lagi PKL. Terus minggu depan udah mulai masuk kuliah, jadi kuliahnya sambil PKL gitu. Kuliah, hari apa aja berarti? Belum ada jadwalnya. Kalau PKL tuh selang-seling gitu, jadi misalnya hari ini WFO, besoknya WFH, kayak gitu. Tapi nanti ada kuliah, ada PKL juga. Iya. Wow, makin sibuk ya. Oke, jadi kita sudah tahu secara singkat namanya Nadia Azela Putri. Boleh dipanggil Nadia. Bukannya dulu Azel. Iya, boleh itu juga. Nadia. Habis itu asli Bandung ya? Iya, Bandung. Dan umurnya? 20 tahun. 20 tahun ya, masih muda, masih cabe. Karena masih 20, kalau 21 oke lah, cabe gendot. Kesibukannya PKL. Nah, kalau boleh tahu, PKL di mana? Di KPP. KPP itu tuh apa itu? KPP Kantor pajak. Kantor pajak. Pasti banyak tikus ya. Enggak dong. Tikus asli. Oh, tikus nggak tahu, bersih kan? Oh, bersih ya. Mantap. Kamu megang apa di sana? Kan di rolling gitu. Pertama tuh aku layanan mandiri itu buat kode billing, buat nanti bayar pajak. Terus aku ngebantu ngisi SPT tahunan juga yang lapor-lapor pajak gitu. Oh, itu teh apa namanya? NPWP lain? NPWP beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, itu buat lapor doang, ngelaporin buat lapor pajak gitu lah, pokoknya SPT tahunan. SPT tahunan. Berarti kamu tuh beda ya antara tempat PKL kamu sama perusahaan NPWP itu beda ya? Kantor NPWP. Perusahaan NPWP maksudnya buat NPWP. Oh, kalau buat juga bisa, cuman bukan di bagian aku, di bagian yang lainnya. Nah, tapi tetap di situ di kantor pajak bisa. Oh, di situ juga bisa. Iya, di situ buat NPWP. Oh. Gimana sih kecamatannya? Kan banyak tuh kantor pajak, nggak di sini doang gitu. Jadi kalau buat NPWP juga disesuaikan sama tempat tinggalnya, domisilinya gitu. Oh gitu. Berarti kalau kakak kan dari Ranca Ekek nih. Bisa. Oh bisa. Jadi konsul pajak. Soalnya kakak itu baru bikin NPWP itu 2021. Kakak tuh kayak butuh ID gitu loh. ID apanya kak? ID, jadi kakak tuh
belum laporan Hmm. karena kakak baru bikin. Baru bikin NPWP-nya itu. Kartunya udah jadi. Kartunya sih udah jadi, cuman Terus? katanya pas mau bikin laporan tahunan Mm-mm. kan harus masuk tuh kemana gitu, Akun ke DJP. situsnya. Iya, itu. Nah, tapi kan harus ada ID. Mm-mm. ID itu katanya harus dibikin di kantor. Itu kayaknya Evin deh. Iya, Ya, Evin kan? Evin. Iya, itu bikin di kantor pajak. Bisa di Cicadas. Bisa. Berarti ya kakak bisa ngontek kamu ya? Bisa. Minggu Wah. depan kebetulan aku di bagian Evin. Wah, ini. Tapi kakak masih belum tahu dapat jatah libur apa enggak. Tapi kita komunikasi aja ya. Iya. Kamu berapa lama PKL di sana? 2 bulan. Sampai awal April. Sampai awal April. Oke, semoga dapat izin ya dari Bu Bos. Nanti kabarin aja ya. Iya. Kak, aku di bagian Evin. Oke, OTW. Siap. Gimana di sana? Enak? Enak banget. Nyaman? Pegawainya ramah-ramah. Teman-temannya juga. Ya jadi seneng aja gitu ngerjain Seneng aja. tugasnya. Kerjanya Itu seneng. berarti kan kamu masih PKL, berarti masih rolling ya? Iya. Bagian ini, nanti Iya. minggu depan bagian ini. Kalau boleh tahu ada berapa bagian yang kamu garap? Kalau aku cuman 3 dapatnya. Jadi pengarah layanan, layanan mandiri, 4 Kak, SPT sama Evin. Itu. Yang paling enak. Belum nyoba semua sih, baru nyobain layanan mandiri sama SPT. Minggu depan baru Evin, jadi belum tahu yang paling Belum enak. tahu. Oke, berarti kalau dari kedua yang itu, enakan mana? Yang sudah kamu garap? Dua-duanya ada plus minusnya sih. Kalau di layanan mandiri itu billing kerjanya lebih sedikit. Gampang juga sih. Kalau SPT dia lebih banyak kerjanya karena banyak WP yang lapor. Tapi senang bisa ngebantuin gitu. Jadi plus minusnya kayak gitu. Pokoknya kan karena kamu juga mencintai ya kerjaan itu. Oke. Pokoknya doa yang terbaik aja ya dari kakak dan haters Bandung, mendoakan Nadia yang terbaik ya. Betah saat lulus langsung kerja di situ ya. Amin. Oke. Mas Kim kerja di mana? Oke. Aku ingin tahu selain kesibukan kamu dalam PKL atau magang, apakah ada kesibukan yang lain? Atau mungkin ada pengangguran yang membuat hobi? Hobi yang menghasilkan. Apa? Jadi model make up. Model make up. Oke. Sampai sekarang masih aktif? Masih. Di sela-sela kesibukan kamu? Iya, masih kalau libur. Kalau libur aja, kalau ada waktu luang dan ada tawaran, ya gas. Gas. Oke. Biasanya satu hari itu berapa kali job? Biasanya sehari satu sih. Soalnya kadang dari pagi ada yang sampai sore gitu. Jadi santuy make upnya tuh. Gitu. Berarti, tapi kan Sabtu Minggu libur tuh. Iya. Kamu gunakan untuk sampingan lah. Hobi foto ya, makeup artist. Pasti ada Sabtu Minggu atau 2 hari itu pasti full. Kadang cuman Sabtu aja, kadang Minggu aja. Kadang ada yang nawarin di 2 hari itu juga ada. Mantap ya. Cuannya banyak dari tempat PKL ada banyak cuan. Sabtu Minggu tetap dapat cuan. Mantap sekali. Doa yang terbaik aja ya. Selain make up, model make up dan PKL, ada kesibukan lain? Enggak. Nggak ada lagi. Itu aja. Iya. Pengangguran yang bikin kamu diem? Nggak ada kayaknya. Enggak ya? Oke. Kita sudah tahu ya secara singkat ternyata dia PKL di salah satu kantor pajak di Kota Bandung. Tapi tadi dia nyebutin di daerah. Habis itu kesibukan yang lainnya Sabtu Minggu dia pakai untuk menjadi model make up. Oke. Aku ingin tahu juga kehidupan kamu untuk saat ini. Sudah happy? Kan dulu, jadi pertama kali itu dia sedihnya gede banget. Ya, kalau nggak salah 50. 50. Seimbang itu? Iya, aku bilang 50. Oh, tetap gede lah pokoknya ya. Pokoknya tetap gede lah. Nah, aku ingin tahu sekarang update-annya. Kebahagiaannya sudah meningkat apa belum? Udah. Gara-gara apa? Masih sama alasannya. Lebih bersyukur lagi. Sama hidup. Berarti mungkin dulu 50%. Sekarang 51% itu. 70. Tuh kan gede kan? Berarti apa itu yang membuat
20% berarti kan ada yang baru nih 20%. Apa ya? Karena lebih sering keluar. Main. Enggak main. PKL. Oh, iya. Mungkin sibuk di situ kali ya. Iya. Sibuk tuh seneng. Oke. Berarti itu 20%-nya dia ada kebahagiaan di tempat PKL-nya ya. Tapi kita nggak tahu bahagianya apa gitu. Oke. Bisa membantu orang. Nah, bisa membantu orang, punya kenalan baru, ada ilmu baru, ya. Tuh. Nyaman juga di tempat kerja. Tapi itu kamu masuk gimana? Masuk gimana? Jam 8 sampai jam 5 kayak orang kantor gitu. Iya. Pakai seragam gitu. Iya. Atau masih pakai seragam bebas atau dari Ditentuin kampus? seragamnya. Kayak misalnya Senin hitam putih, Rabu biru kayak gitu. Oh, tapi belum dikasih baju dari Enggak kantornya? dari Oh, enggak. Enggak dari kantor sendiri. Tapi warnanya Iya. ngikutin. Oke. Berarti kan kesedihan kamu juga menurun kan? Iya. Kesedihan apa yang sudah hilang sekarang? Sebenarnya apa ya? Masih sama tentang masalah ini. Cuman nggak terlalu dipikirin. Ya. Lebih bodo amat lah. Gitu. Bodo amat. Udah lebih bodo amat. Lama-lama hilang loh. Oke. Memang terbaik lah. Nadia ini memang terbaik lah. Sekarang aku ingin tahu dulu. Dulu dia jomblo. Ya kan? Nah, sekarang dia sudah punya lingkungan baru di tempat kerja. Pasti banyak buaya di sana ya. Buaya dan tikus pasti berkumpul di sana. Kakak ingin tahu, sekarang masih jomblo atau lagi jujur? Di sini harus jujur. Masih jomblo. Karena aku punya komitmen, Kak. Ingat nggak? Ingat komitmen itu, ingat. Iya, masih jomblo. Masih jomblo dan nggak deket sama siapa-siapa. Oke. Di kantor masa nggak ada yang deket? Enggak. Ada yang deketin kamu? Enggak. Kayak cuma sebatas teman aja. Ada yang deketin kamu? Enggak, serius. Maksa banget. Itu apakah kamu yang menghina? Atau gimana? Emang nggak ada. Kayak temen aja. Sebatas temen doang. Mau sampai kapan? Sampai, komitmennya itu sampai ya kan, kapan? Sampai nanti setelah lulus kuliah. Masih tetap itu komitmennya? Masih. Lulus kuliah? Iya. Soalnya udah janji. Kan janji itu harus ditepatin. Kalau nggak ditepatin, dosa. Iya, nazar lah ya. Iya. Walaupun pernah keceletot ya. Oke. Aku ingin tahu nih. Kan mantan kamu tuh banyak ya? Masa lalu kamu. Masa lalu kamu kan sebenarnya banyak. Iya. Kemarin baru sedikit yang kamu ceritakan kepada haters-haters kita. Coba ceritakan yang kamu tutup-tutupi itu seperti apa? Nggak ditutupin deh. Lupa bilang. Oh, lupa bilang ya? Oke. Gimana? Pernah dekat sama siapa aja waktu itu? Yang keceletot kan? Enggak sampai aku suka banget gitu. Jadi gimana? Digantung gitu? Ya jadi sih. Karena beda agama tuh waktu itu deketnya. Tapi deketnya sampai 8 bulan, lumayan lama kan? Yeah. Endingnya kayak mungkin nggak mungkin bisa deket kali ya, nggak mungkin lanjut atau gimana? Kan bisa, mungkin dia pindah agama atau kamu mungkin pindah agama? Enggak. Tetap Islam. Tetap Islam ya? Tetap Islam pokoknya? Bismillah. Bismillah harus satu. Tapi dia 8 bulan kan cukup lama ya, hampir 1 tahun lah. Mungkin sebentar lagi mau lahiran 9 bulan. Apakah dia nggak ada obrolan itu? Nanti saya akan pindah agama demi kamu. Enggak. Atau mungkin ya gitu. Kayak udah kebaca dari sikap aku tuh kayaknya maunya temenan aja gitu. Jadi nggak berani ngomong jauh-jauh kayak gitu. Kayaknya. Terus akhirnya juga pergi. Nah, kalau misalkan si non-muslim itu tetap ngajak kamu menikah nih. Serius, makin serius hubungannya ya, makin serius. Tapi beda agama. Apakah kamu tetap melangkah waktu itu walaupun beda agama? Enggak. Atau kamu pikirkan dulu, masih banyak kok cowok-cowok muslim. Ya, itu yang kedua. Walaupun brengsek gitu ya. Katanya lebih baik kayak gitu ya? Oh iya, jelas.
Lebih baik cowok-cowok brengsek ya. Kok gini? Oh enggak, ini mah hanya membela aja. Membela yang benar. Oke, berarti pupus ya. Kalau Iya. boleh tahu, dekatnya gara-gara apa waktu itu? Kan 8 bulan ya. Dia temennya temen aku gitu. Hmm. Mungkin kayak pengen kenalan, pengen temenan kayak gitu. Ya udah ayo, karena temennya temen aku, jadi ya temenan aja gitu. Kenalnya gitu. Tapi sampai dihitung 8 bulan, berarti itu kan bukan teman ya. Hampir ada sedikit rasa yang muncul harusnya. Harusnya. Ya kan? Soalnya sampai apa 8 bulan saya menjalin hubungan sama dia. Bener kan? Jujur. Pasti ada rasa dikit saat menjalin hubungan sama dia. Enggak, karena mikirnya pasti bakal temen gitu. Jujur. Iya. 8 bulan loh. Iya loh, karena nggak mungkin aja itu. Jadi temenan aja, dibatasin aja kayak gitu. Oke, berarti kita anggap pupus ya. Katanya ada lagi cowok. Udah diceritain. Belum? Lagi. Yang keceletot. Bukan. Oh, aku lupa itu kenapa. Kalau nggak salah tentara, polisi. Itu apa gitu? Dokter. Tadi yang 8 bulan polisi. Nah, itu gimana itu? Itu yang tadi yang 8 bulan. Oh, yang non-muslim Iya. itu polisi. Iya. Oh, baru tahu aku. Terus ada lagi kan katanya kamu tuh deket 7 cowok. 7 banyak banget. Aku nggak bilang 7, banyak banget. Ya kamu bilang 7, aku dekat sama 7 cowok. Gak banyak banget tuh. Enggak. Berarti yang keceletot 1, yang non-muslim 1. Ya. Ada lagi kan? Iya ada. Iya apa? Itu cuma 5 bulan doang. 5 bulan. Iya, tapi nggak ada rasa sama sekali karena setelah dari yang keceletot itu ke dia gitu, dia yang deketin. Karena aku belum move on ya gitu. Oh, move on. Iya, belum move on. Berarti gitu. Yang keceletot itu benar-benar ada rasa ya? Iya, kan udah diceritain nih kemarin. Iya. Makanya keceletot juga karena ada rasa kan. Okay. Aku belum move on. Jadi aku bilang sama dia kayak mungkin aku mati rasa. Aku nggak bisa kayak suka sama kamu kayak gitu. Jadi kandas udah aja 5 bulan pupus. Gitu. 5 bulan. Harusnya aku selalu inget kan dekat sama siapapun berapa bulan kayak gitu. Aku inget. Gabut emang anaknya dihitung. Iya, memang kita harus memperhitungkan ya. Segala diperhitungkan. 5 bulan. Berarti gini ya, kakak sebagai laki-laki. Kakak kan membela laki-laki. Tenang, di sini saya akan membela para laki-laki. Kamu harus menghargai laki-laki yang mendekati kamu. Ya? Iya. Dia kan lagi berusaha. Biarkan dia mengekspresikan usahanya. Ya. Kenapa kamu menolak secara halus? Karena mati rasa. Mati rasa itu dibuat oleh diri kamu sendiri. Dan orang lain itu ingin menghidupkan rasa kamu. Tapi kamu malah menutup itu. Kenapa? Takutnya tuh malah jadi pelampiasan gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita belum siap nih. Terus kita tiba-tiba kayak maksain, cobain aja. Tapi kalau misalnya malah jadiin dia pelampiasan kan gak baik. Jadi lebih baik ditolak dari awal gitu loh. Jadi gak buang-buang waktu dia juga. Usahanya jadi gak terlalu jauh. Lebih baik kayak gitu. Jadi kamu langsung to the point. Iya, tapi di awal ya dihargain. Kalau dia misalnya mau berjuang apa-apa, ya hargain aja. Tapi bilang gitu dari awal tuh, aku punya komitmen, aku mati rasa, atau aku kenapa. Jangan pas udah di tengah-tengah udah jauh gitu loh. Kan malah parah gak sih gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh kayak hardcore. Iya, malah ntar kalau disangka manfaatin atau gimana kan. Mending dari awal bilang gitu. Oke. Sama polis juga aku bilang gitu. Dia punya komitmen kayak gitu. Kalau deket-deket aja, mungkin mau temenan aja. Sama non-muslim komitmen? Iya, aku bilang aku punya komitmen. Oh, oke. Tapi kenapa yang kedua keceletot? Kedua, gak tahu juga Kenapa? Gak tahu. Mungkin jimatnya kecil kan? Jimat dari Garut kayaknya tuh. Oke. Cuman 3 itu ya? Iya. Yang diceritakan. Sebenarnya itu ada 15. Banyak banget nggak? Di WA itu. Dari mana aja itu? Dosen mungkin ya? Banyak banget, tapi mungkin 3 aja cukup ya. Jadi, nah,
Bener. Mati rasa. Tadi sempat dia bilang mati rasa nih. Kakak jadi ingin tahu. Sampai sekarang masih mati rasa? Enggak sih. Udah enggak? Enggak. Gara-gara apa kamu bisa menghidupkan rasa itu kembali? Semua hal yang terjadi di hidup aku tuh kayak misalnya aku udah mati rasa terus bisa move on apa karena diri sendiri, karena mikir aja gitu kayak kalau ke depannya terus-terusan kayak gini nggak akan maju-maju lagi tuh, mau sampai kapan kayak gitu ya nggak sih? Dari kakak ingin tahu, kamu tadi bilang mati rasa kan? Dari kapan? Atau sudah berapa tahun lalu lah. Berapa lama mati rasa? Kayaknya hampir setahun kurang, ya setahun kurang. Setahun kurang lah ya. 10-11 bulan lah. Ya lah. Tahun lalu 2011 dong. 2021 dong. 2000, oh ya, 2011 2021. Cukup lama ya. Berarti tahun ini tuh baru membuka hati lagi atau gimana? Kayaknya dari November Desember deh. Baru muncul lagi, mungkin hidup ngilangin lagi ya. mati rasa tuh. Bisa kamu? Ya bisa. Maksudnya udah nggak terlalu ngebatin, gitu. Galau gitu. Gitu. Nah, kakak itu lagi berusaha biar tidak mati rasa ini. Ini kakak hampir mendekati mati rasa ini. Makanya kita lagi cari cara bagaimana jangan sampai mati rasa. Karena itu udah, kalau sampai mati rasa, ya hampa weh. Jadi flat is never flat. Jadi yang ngapain gitu hidup kayak mati rasa mah. Gitu kan. Takutnya kakak jadi belok. Kan bahaya kalau belok. Misalnya Rahmat sini. Budi sini. Sini. Itu bahaya itu. Oke. Pokoknya kakak doakan yang terbaik aja lah untuk masalah hati, masalah perasaan itu biar Nadia saja yang menjalankannya. Pokoknya harus tetap bahagia. Mau itu bahagia, makin bahagia. Mau itu sakit hati, tetap bahagia ya. Karena kita harus bahagia walaupun disakitin harus bahagia. Betul? Betul. Jadikan pelajaran aja. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Membongkar karakter, sifat, tingkah laku, perilaku baik yang baiknya atau buruknya Nadia. Sudah aku siapkan. Oke, mari kita tebak. Ya, cukup jawab ya atau tidak. Jadi Nadia ini katanya tega dan dingin, rela menghapus seseorang dari hidupnya. Kalau versi Nadia itu, jadi bagi Nadia kualitas lebih penting daripada kuantitas. Jadi Nadia tidak ragu-ragu untuk menghapus seseorang dari hidupnya kalau orang tersebut terbukti melakukan banyak kesalahan. Nggak bisa semi ya. Nggak bisa semi iya atau tidak. Soalnya ada yang benernya ada yang enggaknya. Nggak bisa iya atau tidak. Lebih dominan. Condong kemana? Kalau dia toksik ya dihapusin kalau toksik. Ya, tapi karena kan di sini kalau orang tersebut terbukti melakukan banyak kesalahan, berarti kesalahan besar. Kamu akan menghapus orang itu. Benar? Iya. Hati-hati disini. Siapa kamu? Nah, kita lanjut. Bentar ya. Tambahin. Tapi aku memaafin kesalahannya. Tapi nggak lagi pokoknya apa ya? Kayak nggak lagi kalau buat lebih-lebih temenan itu enggak. Tapi aku maafin semua kesalahan. Gitu. Tapi tetap dimaafkan. Iya. Iyalah. Walaupun sudah tidak mau mengenal lagi. Iya. Sama saja ya. Lama nih. Oke. Jadi Nadia ini karakternya orang yang paling rawan selingkuh. Bagaimana tidak? Karena Nadia ini orangnya cepat bosan dan cenderung bersikap impulsif. Akhirnya Nadia mudah jatuh cinta, namun juga mudah meninggalkan pasangannya. Tidak. Oh tidak. Aku susah suka sama orang. Terus kalau udah lewat gitu susah lupa. Susah Lupa. Susah melepaskan. Yeah. Jadi susah lupa sekalinya dapet
juga susah melepaskan ya. Susah move on. Susah move on. Berarti salah ini materinya. Gimana ini? Oke, kita lanjut ya. Jadi Nadia ini orangnya gampang panik dan rentan depresi saat punya masalah. Jadi kalau dijabarkan, saat di depan banyak orang, Nadia adalah sosok yang ceria. Namun ketika sendirian, Nadia sebenarnya orang yang sangat tegang dan terlalu pemikir. Ya, Betul? betul. Kenapa? Ya, soalnya Panik. Kenapa di depan orang bisa ceria, tapi sebenarnya di belakang itu kamu tuh tegang dan banyak pikiran. dari dulu tuh aku kayak nggak mau berbagi masalahku ke orang lain gitu. Jadi kalau sama orang lain ya happy aja gitu. Nggak usah kayak takutnya tuh kayak ngebebanin gitu loh. Kayak aku punya masalah, aku ceritain. Nggak mau lah gitu sharing-sharing yang matak jadi beban ke orang. Oh enggak. Oke. Jadi berusaha ngatasin sendiri aja. Tapi buat depresi enggak, kalau panik ya. Sama saja ya. Sama, Mau itu emang depresi beda, apa panik itu sama. Depresi kan bisa sampai ngelakuin hal-hal yang Tapi kan berawal dari enggak panik gitu. juga. Pokoknya bener ya. Bener? Bener. Iya. Udah bener. Pokoknya bener. Jadi Nadia ini mudah curiga dan susah banget percaya ke orang lain. Mudah curiganya enggak, susah percayanya iya. Kayak dalam hal apa ya? Hal apa ya? Bisa bedain nggak sih Kak? Mudah curiga sama susah percaya gitu? Iya, kalau curiga itu jadi kita masih kepo, masih ingin mengetahui. Ini enggak sih, ini gitu sih. Tapi kalau udah nggak percaya ya udah. Kalau mudah curiga enggak, susah percaya iya. Tapi di dalam hati gitu kayak, misalnya dia ngomong apa? Oh iya. Tapi kayaknya enggak deh, gitu oke, enggak percaya. Berarti 50-50 ya? Iya, makanya bisa jawabannya 50-50 enggak. Berarti mudah curiga mah enggak. Tapi percaya iya. Kamu sering disakiti ya? Oh, sedih. Biasanya orang-orang yang sudah tidak percaya tuh biasanya mantan-mantannya brengsek. Enggak mantan doang kan? Oh iya, bisa teman, sahabat. Apalagi teman makan teman gitu ya. Oke. Kita lanjut 50-50 ya. Jadi Nadia ini sebenarnya hobi belanja. Apalagi melihat barang diskonan. Enggak, aku nahan. Aku bisa nahan itu. Aku enggak yang suka belanja-belanja gitu. Oh enggak. Berarti salah ya materinya ya. Jadi Nadia ini punya karakter mandiri dan ambisius. Nadia tahu apa yang ia inginkan dan gak akan membiarkan orang lain memengaruhi niatnya. Itu ya. Betul? Betul. Jadi kamu gak gampang terpengaruhi. Iya. Kecuali apa kemarin? Nah, tapi mungkin itu dominannya mungkin kalau dari 100 ke 1 mungkin 1 aja yang keceletot. Ya. Jadi kamu tuh mandiri dan ambisius. Iya. Dan kalau kamu mempunyai keinginan, orang lain tuh gak bisa mempengaruhi kamu. Pokoknya kamu ya ingin A. Iya. Gitu kan? Iya. Mengerikan ya? Mengerikan sih. Tekadnya kuat maksudnya. Berarti betul. Ini dia. Soalnya aku juga merasakannya. Jadi Nadia ini untuk teman-teman yang mungkin ngechat Nadia. Kalian tidak perlu merasa heran jika Nadia akan membalas pesan secara bertubi-tubi, bukan bermaksud untuk sok akrab. Nadia hanya ingin bersikap friendly agar orang-orang tidak canggung saat sedang berkomunikasi dengan Nadia. Ya. Betul? Betul. Why? Nggak tahu ya bawaannya. Apakah kayak gitu kamu aja berwajah dua? Enggak, itu enggak. Mempalsukan diri sendiri di depan orang? Enggak. Aku kayak selalu ingin apa ya? Kayak orang tuh nyaman sama aku, bisa ngobrol lah gitu lah. Enggak ngerasa dia tuh kayak diasingin gitu loh. Soalnya kayak aku pernah punya temen, dia tuh agak pendiam kayak gitu. Tapi aku pernah lakuin dia sama temen-temen yang lainnya. Dan akhirnya dia tuh kayak ya deket kayak gitu. Aku seneng orang kayak gitu, jadi kebetulan juga. Oh. Mantap ya. Berarti benar. Akuntansi bukan? Bukan tuh. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Untuk teman-teman yang
aku teman-teman, buaya darat yang ingin mendekati Nadia. Jadi Nadia ini tidak romantis, tapi selalu banyak yang suka. Aku galak tahu. Bener? Bener deh, kayaknya. Bener deh. Kamu tidak romantis, tapi banyak yang suka sebenarnya. Buaya-buaya di belakang itu. Kayaknya bener. Gak tahu ya yang suka atau enggak. Tapi kamu tidak romantis? Tapi kalau misalnya kayak udah deket banget, aku lebih ke care gitu. Beda ya care sama romantis. Beda tuh. Care mah lebih peduli. Iya, aku lebih kalau romantis ya mungkin apa ya, bahasa kita sih manja-manjaan gitu. Lempar candaan, lempar kasih sayang. Baby gitu. Berarti tidak romantis ya. Kenapa kamu tidak menanamkan sisi romantis? Tapi pernah gak sih nyoba? Tapi pernah gak sih dapet cowok yang romantis? Gimana sih contohnya? Nggak, kamu pernah gak dapet mantan yang romantis banget? Contoh gimana yang romantis tuh? Ya misalkan kayak selalu ngabarin kamu atau ngingetin kamu ya sebelum tidur, atau pas bangun, atau misalnya ngajak makan, obrolannya tuh romantis. Semua yang dikit gitu. Oke gitu. Iya. Berarti cowok itu romantis ya? Oh, itu romantis. Ya kakak nggak tahu kan kamu yang menjalin hubungan sama mereka. Menurut aku ya biasa aja. Oh berarti benar-benar nggak romantis dia ya? Bener. Soalnya biasa aja gitu. Oh iya, pantesan kalau teman-teman aku cerita misalnya ke teman, dia gini kayak gitu biasa aja. Kayak gitu. Dia memang romantis, nggak peka. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Atau sebenarnya aku tuh peka tapi pura-pura nggak peka. Nah ini nanti akan aku tulis ucapan dia di layar kaca ya. Jadi dia tuh peka, tapi pura-pura nggak peka. Nah ini bingung aku juga. Oke. Terakhir, buat para buaya darat yang ingin mendekati Nadia, inilah buaya daratnya. Ketika jatuh cinta, ketika Nadia jatuh cinta, kamu bisa melakukan segalanya. Tapi kalau sudah bosan, kamu juga nggak segan meninggalkan pasanganmu. Segalanya itu gimana? Waktu. Masih prioritas. Kayak masih dalam batas wajar aja sih. Kalau misalnya aku nggak bisa, aku nggak akan maksain juga gitu. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan aku selalu ada gitu. Terus kalau untuk meninggalkan, enggak. Bosan. Iya, bosan nggak sampai ninggalin. Tapi ditendang gitu ya, dibuang. Sama aja ya. Enggak dong. Tetap dikip. Ingat aja dulu kayak gimana, kayak gitu. Jangan sampai ninggalin. Ya aku kan nggak tahu. Emang kita pernah hubungan? Ya gitu. Gitu ya pokoknya. Tapi benar nggak sih? Enggak. Kesimpulannya ya itu. Jadi kamu itu kalau sudah jatuh cinta, kamu bisa memprioritaskan, ya. Memprioritaskan ya, beda ya. Bukan memberikan segalanya, tapi memprioritaskan. Gitu, benar? Enggak. Kamu memang gak romantis ya. Soalnya main keceletak itu. Iya. Aku masih lebih prioritasin kayak keluarga daripada dia. Kamu memang gak romantis ya. Ya udahlah gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi memang banyak kok cewek-cewek yang tidak romantis juga. Tapi memang unik loh. Maksudnya saat kita dapat cewek yang tidak romantis, pasti cowoknya romantis gitu. Ceweknya romantis, cowoknya enggak. Iya. Gitu kan? Saling melengkapi gitu. Jadi saat ceweknya cuek, cowoknya bawel. Ceweknya bawel, cowoknya cuek. Tapi jadi seru gitu ya. Nanti kita belajar. Kalau mau. Wah, ini pawang sungkem. Pawang buaya ini. Belum mau. Iya nanti kan. Kamu kan bentar lagi kan lulus. Nanti kakak tunggu story-story kebahagiaan kamu ya. Mau private aja. Privat. Gimana privatnya? Nggak akan terlalu diumbar-umbar. Oh siap lah. Nah paling itu saja. Meren ya. Nah paling itu saja perkenalan singkat
bukan perkenalan ya, karakter Nadia seperti itu. Kita hadap sini sekarang. Jadi untuk para buaya darat yang ingin mendekati Nadia, mungkin itu sedikit ya, beberapa poin-poin. Kalau benar, ya berarti itu memang karakter Nadia. Tapi kalau salah, ya berarti itu di luar karakter dan sifat Nadia. Jadi ini tuh secara global, secara universal. Jadi lebih condong kemana gitu. Jadi mungkin kalau haters juga ada yang seperti Nadia, mungkin kalau Nadia enggak, mungkin kamu bisa iya gitu, ya. Iya. Kalau Nadia iya, mungkin kamu bisa enggak, karena ini lebih ke condong kemana gitu. Bersifat universal itu, luas. Oke, nanti untuk karakter Nadia, mungkin nanti akan aku tampilkan ya di layar kaca. Jadi para haters atau buaya darat bisa baca juga nanti di layar kaca. Nadia orangnya seperti ini, tapi Nadia tidak seperti itu. Oke. Paling itu saja sesi perjumpaan kita, Nadia. Terima kasih kamu masih mau meluangkan waktu ya, podcast ulang walaupun gagal, tapi kali ini mah nggak gagal ya, karena sudah dipersiapkan dengan sedikit matang. Mantap. Oke. Doa yang terbaik aja buat Nadia, sehat selalu, Amin. rezekinya lancar, Amin. karirnya bagus, Amin. terutama cita-cita dan impian kamu semoga tercapai sedikit lagi ya. Amin. Harus dicapai, harus Ya. sukses pokoknya. Ya. Dan kakak tolong dibantu untuk bikin apa? Evin boleh. ya. Nanti kita berkabar saja. Untuk masalah hati dan perasaan mah ya itu mah masalah kamu ya. Tapi belajar lagi menghargai cara laki-laki mendekati kamu. Izinkan mereka mengekspresikan diri mereka di depan kamu. Jadi biar kamu tuh bisa tahu dia usahanya sampai mana. Iya. Ya, jangan ditutup. Kita belum tahu kalau ditutup kayak gimana ya. Ini nggak ditutup loh. Cuman kasih tahu aja dari awal gitu. Oh gitu. Kakak langsung buka biasanya aja. Biar nggak sia-sia juga Oh, nantinya. betul. Kasihan. Seleksi tetap penting, tapi jangan terlalu menutup diri ya. Oke, doa yang terbaik aja buat Nadia. Pokoknya kakak haters Bandung, mungkin sekarang bertambah jadi haters se-Indonesia, mendoakan Nadia yang terbaik dari segalanya ya. Amin. Nadia, terima kasih. Sama-sama Kak. Kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!